Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ini karena banyak banget pertanyaan dari jamaah, langsung aja deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Guru-guru semangat dong. Iya, Ini jamaahnya semangat Soalnya semua belum nih. nanti tahu. Kenapa? Tausiah Habib dulu tahu. Oh, belum Iya. sarapan ini ya. Oh gitu. Iya. Jadi gimana? Sabar Jadi ya, gimana? jamaah ya, Kita mau pertanyaannya. tag Habib dulu atau Iya kita mau dong. tanya dong Ustadz dulu? Kalau gitu kita ke Habib aja dulu lah kalau begitu ya. Ini karena banyak banget pertanyaan nih hari ini, Masya Allah lebih Iya. banyak daripada biasanya nih. Betul. Oke, Bib. Ya, siap. Kalau misalkan manusia sering dikasih cobaan sakit ya, Bib ya. Tapi apakah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma sholli wa sallim Wasallam alaih. itu pernah merasakan sakit juga, Bib? Kalau misalkan memang pernah diberi sakit, itu sakitnya sakit apa, Bib? Mohon tausiahnya. Siap, izin Syam, Yeah. saya dulu sama Kak Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ini rasulun min anfusikum. Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya manusia seperti kita, walaupun basyarun lakal basyar. Manusia tapi keistimewaannya, kehebatannya, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala, keimanan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka ulama tafsir mengatakan siapa orang yang paling bertakwa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Nah, Nabi ini punya sifat jaiz. Ya, Nabi juga punya sifat jaiz dari dalam kesifatan kerasulan. Apa sifat jaiz Nabi? Seperti manusia biasa. Nabi nikah, Nabi makan, Nabi minum, Nabi juga merasakan yang namanya sakit. Maka dalam riwayat, kenapa sih Nabi itu jarang sakit? Nabi itu dalam riwayat mengatakan pernah beberapa kali sakit. Pertama, Nabi pernah merasakan diracun, ya. Kemudian Nabi juga kena sihir. Juga Nabi di akhir hayat baginda Nabi besar Muhammad pernah merasakan yang namanya sakit keras. Itu manusiawinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kalau katakan Nabi Sayyidatuna Aisyah pernah bilang sama Rasul, wahai Rasul, aku sakit kepala waktu Nabi mau meninggal nih. Dan Nabi pun mengatakan, wahai Aisyah, aku pun merasakan sakit kepalaku. Terus bertambah sakit sehingga Nabi irtahala ila rafiqil a'la. Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Jadi kalau ditanyakan Nabi pernah nggak sakit? Pernah sakit karena Nabi punya sifat jaiz, ada sifat kemanusiaannya. Nah, yang dikatakan di sini mungkin kita kenapa sih kalau kalau seperti orang jarang sakit seperti siapa? Contohnya Firaun. Firaun itu jarang sakit karena dia tidak pernah mensyukuri sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi ini orang yang sangat menjaga kesehatan. Ya, Ustadz Syam boleh nggak misalnya anda contohin misalnya? Boleh, Bib. Misal contoh Nabi, di antara Nabi menjaga kesehatan, Nabi kalau makan itu nyobain garam dulu. Jadi sebelum makan, pertama Nabi berwudu sebelum makan dan sesudah makan. Kedua, Nabi selalu membaca bismillah sebelum makan. Kemudian Nabi sebelum mencicipin makanan, Nabi ambil siap garam. Makanya di rumah para habaib, biasanya ada makanan pasti ada garam ditaruh. Garam meja namanya. Ditaruh, kemudian Nabi cicipin dulu. Kenapa? Maka kalau dilihat kesehatan, ada mineral yang sangat hebat untuk menjaga kesehatan di dalam garam tersebut. Kemudian cara duduknya Nabi. Kalau makan gimana, Beb? Sama? Kalau makan gimana, Habib? Nabi kalau makan dengan tangan kanan, kemudian kalau memang keras, ya ada orang, oh Nabi makannya cuma 3 jari, coba makan bubur pakai 3 jari. Ya, nggak bisa Ya, dong. setiap sesuatu harus tempatnya kan. Makan bubur 3 jari bagaimana? Tapi kan kalau makannya agak-agak keras bisa. Kemudian Nabi mengunyahnya 40 kali. Masya Allah. Makanya Nabi itu jarang sakit karena Nabi menjaga kesehatan. Bukan berarti orang yang jarang sakit itu kemudian banyak dosa, tidak juga. Menjaga kesehatan. Dan cara duduk Rasul. Pertama Nabi duduk seperti ini. Angkat kaki ini.
Aku di ngadep Bukan belakang seperti kali ya. ini. Ya, seperti ini Ustaz Syam nih. Gimana Habib? Karena kan gak enak sepatunya bagus ya, dia Gini. susah Ya dibukanya Allah, gitu. ya Allah, Gini, Beb. Iya. Ngadep sini. Nah, ini pertama makan seperti ini. Geser lagi, Kalau Pak, kata sebelah kenapa Nabi jarang sakit? Nabi pertama makan seperti. Kenapa orang makannya seperti itu supaya nggak berlama-lama makannya? Oh gitu. Ya, makan tidak berlama-lama seperti ini. Ini riwayat. Kemudian yang kedua bagaimana seperti duduk orang iftirash, salat tahiyat pertama. Nih. Oh. Makan seperti ini. Oke, oke. Ini makan seperti ini menjagakan biasanya orang lama duduk seperti ini kan kesemutan. Iya. Jadi nggak berlama-lama makan semua. Secukupnya, selesai. Dan Nabi makan kalau banyak, tangan Nabi nggak kesana-sana, yang sampai di dekat Rasul saja. Oh, makanlah yang dekat dengan Iya, kamu. makan yang sampai aja, bukan ada daging yang sono, lari ke sono makan daging. Dan yang terakhir, Asy-Syaikh Ibnu Hajar kalau tidak kuat seperti ini boleh seperti ini, yang kaki kanan seperti Kakinya ini. naik satu ya, Beb ya. Nah, ini kan menganjal juga kantong nasi supaya tidak terlalu Penuh. jadi cepat kenyang. Nih, Seperti baginda itu. Rasul. Itu kalau pakai kursi gimana, Beb? Pakai kursi boleh, duduk silakan maaf Sosan. Aku kalau di restoran begini juga, Beb. Kalau yang lesehan nggak apa-apa, tapi kan kadang-kadang dilihat kurang adab. Iya. Nah, ini Syekh Ibnu Hajar bukan dari Nabi, Syekh Iya. Ibnu Hajar. Oke. Kalau sama keluarga-keluarga kita tidak masalah, makan di kursi boleh, makan seperti itu juga boleh. Oke, Masya Allah. Jadi baginda Rasul itu menjaga kesehatan sekali dan juga adab saat makan ya, Bib ya. Masya Allah. Nggak terlalu geragas begitu ya, Masya Allah. Ambil yang Keren terdekat banget ya. ya, aku bayanginnya Masya Allah, tabarakallah. Cukupnya. Dan garam itu, Bib, ternyata penelitian terakhir ya buat jamaah ini mungkin buat pengetahuan juga. Sebenarnya garam itu yang benar adalah seperti itu, garam meja. Tapi kalau kita masak, dimasukin garam itu bikin darah tinggi. Wallahu alam, mungkin boleh Jadi dicari literasinya. setelah matang baru kasih garam. Iya, betul. Jadi kalau dimasak-masak gitu pakai garam itu bikin penyakit darah tinggi. Jadi sebenarnya contohnya baginda Rasul tuh keren banget, makan buah sebelum makan gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah kalau begitu. Jazakallah khair, Habib. Nah, ini berikutnya nih Ustadz Syam. Ya. Kalau misalkan kita punya orang tua ya, orang tua itu pasti kalau kita ada makanan yang kita suka, orang tua lapar, bilangnya aku nggak lapar, udah buat kamu aja nak gitu. Masya Allah. Mama lagi sakit, papa lagi sakit, enggak sehat kok, baik-baik aja, kamu mau ditemenin gitu kan. Masya Allah. Menyembunyikan penyakitnya. Apakah itu salah satu contoh semangatnya beliau nih para orang tua kita untuk segera sembuh, dan juga apakah boleh orang tua ketika nggak tega banget ngeliat anaknya sakit tuh berdoa sama Allah, ya Allah, udah deh, Digantikan, penyakitnya ditimpakan. kasih ke aku aja deh gitu. Boleh nggak sih? Ada yang bilang boleh pada saat itu, ada yang tidak bilang juga nggak boleh. Sebenarnya dalam pandangan Islam bagaimana sih Ustaz Syam? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Muhammad, Sazalulu, Kak Caca, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata pedangnya daripada seorang yang beriman. Jadi sebenarnya berdoa itu bebas, kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu daripada inti otaknya atau prosesornya daripada ibadah. Berarti doa itu mesti khusyuk. Ya, kurang khusyuk apa kalau orang tua yang minta begitu kepada untuk anaknya gitu. Jadi orang tua ketika sudah sangat sedih, sangat risau melihat anaknya yang sakit, tersiksa anaknya, apalagi masih kecil sekali, subhanallah, belum bisa dia, mohon maaf, buang ingusnya sendiri, belum bisa dia, biarlah saya ya Allah yang seperti ini, karena saya udah gede, saya udah bisa mengendalikan diri saya dibandingkan anak saya. Dia minta sama Allah agar dipindahkan kepada dirinya, maka dia mesti dalam keadaan khusyuk. Apakah boleh seperti itu? Minta penyakitnya anak pindah kepada dirinya? Kalau di dalam bolehnya ya boleh-boleh saja gitu. Sedangkan tadi sahabat Ubay bin Ka'ab minta sakit sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Minta sakit supaya diampuni dosanya. Nah, orang tua juga bisa meminta seperti itu. Tapi percaya sembari percaya akan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini anak sedang sakit memang dikasih dari Allah Subhanahu wa taala, dan introspeksi kepada orang tuanya. Bukan hanya langsung menyalahkan, kenapa anakku yang sakit ya Allah, kenapa bukan aku saja. Mungkin pada saat itu kita kurang menjaga daripada anak kita, sibuk main handphone orang tuanya, sibuk apa orang tuanya, nanti anaknya sakit baru dia datang marah-marah, apalagi mohon izin tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari bagi seluruh ayah di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Kita ini kadang-kadang pulang, kamu gimana sih ngurusinnya, kamu gimana sih ngurusinnya, baru ditinggal sebentar, saya ini sudah capek ngantor, saya ini udah capek kerja di luar, kamu gimana, bisanya cuma nyalahin ibunya saja. Padahal subhanallah setiap hari waktu anak kita sehat, kita mana apresiasi kepada ibunya anak-anak kita.
wanita. Subhanallah. Jadi ternyata Dikasih duit bulanan. Oh, subhanallah. Tapi kan Kan nggak sakitnya cuma butuh duit, Bi. Butuh juga dalam apresiasi, dalam satu bulan itu mungkin ada 1 hari yang sakit, 29 harinya subhanallah dia menjaga dengan baik anak tersebut. Ya misalnya dalam 1 bulan ada anak jatuh 1 kali, dalam sebulan itu ada jatuh satu bulan sekali, berarti dari 30 hari hanya 1 hari dia jatuh. 29 harinya dia telah sibuk menjaga anaknya agar tidak jatuh, subhanallah. Maka pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dikatakan kasih sayang seorang ibu, subhanallah memang Allah titipkan rahim kepada seorang wanita itu karena diantara kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala ada pada seorang wanita yang menyayangi daripada anak-anaknya. Tapi kembali lagi, seorang wanita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah dianggap menyayangi seorang ibu yang ngasih makan apa aja kepada anaknya. Bukanlah dianggap menyayangi seorang ibu yang anaknya minta makan ini dikasih. Kadangkala seorang ibu itu bentuk sayangnya tidak memberi, dengan cara tidak memberi. Tidak mungkin seorang anak ketika minta permen dikasih, ketika minta es krim dikasih lagi karena saking sayangnya. Kadangkala karena sayangnya dia tidak kasih, subhanallah. Jadi kalau dikatakan seorang ibu itu mencintai anaknya luar biasa karena dia dititipkan keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dititipkan rahim oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menyalahi fitrahnya, sudah tidak kembali lagi kepada rahimnya, tidak kembali kepada keimanannya, biasanya ibu ini di luar daripada kodratnya. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah Ustaz Syam. Tapi yang aku suka bingung ya, kan kalau penyakit itu menggugurkan dosa. Ya. Anak-anak itu kan belum akil balik, belum punya dosa. Nah itu Betul. hikmahnya apa, Ustaz? Nah itu tadi dibahas di awal, bisa jadi dosa orang tuanya. Oh, Jadi jangan pernah menganggap bahwa tidak ada hubungannya anak dengan orang tua. Ada. Ada. Jadi kita orang tua emang lurus-lurus aja, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat Betul. gitu ya. Baik, jazakallah khairan. Nah, sekarang nih ada dari pertanyaan nih dari Instagram hamba Allah Ustazah Lulu. Assalamualaikum Ustadz, tolong samarkan nama saya. Saya ingin bertanya, suami saya diharuskan melakukan cuci darah dan harus dilakukan semasa hidupnya. Apakah itu teguran sampai dirinya meninggalkan dunia ini? Apakah dosa dia sangatlah menumpuk? Karena katanya harus dilakukan seumur hidup. Mohon penjelasannya. Gimana Ustazah? Ya Allah, izin saya berdiri. Silahkan, Habib, Ustazah. Ustaz, Kak Caca. Jawa. Yeay. Oh, Jawa. Yeay. Alhamdulillah. Manggut-manggut tanda setuju. Nyok, semangat cemungut untuk maju. Masya Allah. Udah semangat gitu ya, pagi-pagi begini, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, apakah penyakit yang seperti itu yang nggak ada sembuhnya makin parah ya sampai wafat ya, sampai akhir, apakah itu merupakan penggugur dosa ya? Nah, bagaimana? Tentunya husnudzon kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah memberikan yang terbaik ya. Karena memang Allah tahu kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu kadar kemampuan kita. Allah sudah berikan kadarnya, nih mampu, ini enggak dimampu. Mungkin mohon maaf kalau misalnya saya diberikan penyakit yang berat seperti itu, ada nggak mampu ya. Tapi diberikan ujian yang beda. Tapi yakin, ad-dunya darul imtihan, dunia itu tempatnya ujian. Makanya dunia bagi orang-orang mukmin itu penjara, tapi jannah surga bagi orang-orang kafir. Artinya inilah bekal kita untuk nanti menghadap Allah dengan hati yang putih, yang bersih. Wasilahnya apa? Dengan ujian, ada penyakit, ada kehilangan harta, ada mungkin ketakutan, ada rasa lapar. Masya Allah, Allah sudah menentukan kadar ujian yang diberikan oleh hambanya, maka husnudzon. Kemudian apa? Yang kedua, Allah cinta. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ketiga, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan bicara berkata kepada Allah, ya Allah kami beriman, ya Allah kami beriman, tapi nggak ada yang namanya mohon maaf ujiannya. Gimana buktinya? Kita saja mohon maaf ya, kadang kalau misalnya ada sosok ibu yang sering disuruh itu pasti yang cekatan. Yang paling disuruh itu pasti yang senantiasa cepet nih nurutnya. Adek tolong beliin mama cabai bawang tomat ya. Nah ini kalau disuruh cepet nih gitu kan. Kadang ada yang sering dimarahin, bukan dimarahin, dinasehatin. Itu yang orang ditegur, yang orang tuanya sayang. Nah begitu pun juga Allah ingin tahu ya. Ini Allah cinta, Allah sayang. Maka insya Allah kita pun juga harus membuktikan cinta kita, sayang kita dengan taubat kepada Allah dan mohon maaf lisan kita berzikir. Oh dari sakit ini Masya Allah ya, tadi parah sakitnya sampai transfusi darahnya ya Allah. Nantinya kita husnudzon kepada Allah, ya Allah nanti kita menghadap Allah dengan hati yang bersih, pahala yang berlimpah dan dosa-dosa kita sudah
Istrinya tuh nanya hubungannya emang jangan-jangan suami saya dosanya numpuk banget apa katanya gitu. Itu husnudzon kepada Allah. Ini jadi wasilah untuk senantiasa taubatan nasuha. Ini ada kisah namanya di Sydney, Ali Al-Banat ya. Ini masyhur kisahnya, seorang anak muda yang memang punya miliaran, kemudian barang-barangnya pun juga luar biasa mewahnya. Tapi ketika divonis penyakit kanker, ya sudah stadium 4, kemudian sedekah semuanya untuk orang-orang yang berada di Afrika. Allahu Akbar. Itu bisa dikatakan penyakit kira-kira apakah musibah atau anugerah. Dalam tayangannya dikatakan bahwa gift from cancer. Jadi itu adalah anugerah. Sebuah satu langkah yang memang merupakan kasih sayang Allah kepadanya. Masya Allah. Kemudian ada lagi kisah sahabat Rasulullah matanya buta. Abdullah bin Umi Maktum. Ya Allah, datang ke rumah Rasul. Ya Rasul, saya kalau ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu. Tapi kadang suka sakit. Kenapa? Karena nggak ada yang nuntun saya, apalagi subuh dan juga isya. Terjatuh, kemudian sampai luka. Ya namanya juga nggak ada yang nuntun. Jatuh, luka. Boleh nggak ya Rasul, saya minta keringanan. Saya kalau misalnya subuh sama isya nggak ada yang nganter, saya sholat di rumah aja. Apa kata Rasulullah? Hal sami'ta adzan. Apakah engkau dengar adzan? Dengar ya Rasul, maka berangkat ke masjid. Tetap berangkat ke masjid. Kali ini alhamdulillah ada yang menemani 5 waktu. Kemudian sampai berbulan-bulan ditanya, engkau ini siapa? Kau baik sekali ya fulan mengantar aku. Aku adalah iblis katanya. Hah? Kenapa? Kenapa? Nah, itu pertanyaannya, kok bisa iblis nganterin saya ke masjid? Karena ketika engkau terjatuh sakit, sesungguhnya Allah mengampuni dosamu dan mengangkat derajatmu. Allahu Akbar. Makanya sabar, husnudzon, senantiasa muhasabah diri agar nanti kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Masya Allah. Jadi Wah, karena naga beli saat semoga bermanfaat. Amin. Kenapa jadi insya Allah. kenapa? Jadi kalau misalkan sebenarnya kita dikasih ujian sama Allah, Allah tuh pengen kasih kita hadiah tuh di sini, tapi ibadah kita cuman kita di sini doang. Makanya harus di-upgrade pakai ujian-ujian supaya Allah bisa kasih yang terbaik Naik buat lagi kita tingkatannya, gitu. Masya Masya Allah, Allah. tabarakallah. Jangan kelahiran kasiran Ustazah, ih keren banget, Masya Allah. Nah, sekarang ini ada pertanyaan lagi nih dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya ingin bertanya, apakah jika kita sedang sakit dan kita meninggal dalam keadaan sakit, apakah meninggalnya syahid? Kalau cuman pilek doang gimana? Syahid juga nggak? Gimana deh? Masya Allah. Pilek gitu. Ada beberapa yang artinya semua penyakit intinya yang dikatakan syahid itu seperti sakit perut, tabrakan, orang yang belajar ilmu di tengah jalan dia meninggal dunia, dan betul-betul orang yang meninggal syahid. Artinya meninggal itu Syahid. ya melahirkan syahid. Kalau cuman pilek-pilek aja sih, yang penting dia ridho, bukan pun syahid tapi dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi artinya setiap orang meninggal itu kan ada sebab. Ya, ada sebab. Jadi intinya kalau mau syahid itu emang ada kategorinya ya, nggak cuma Betul. mentang-mentang pilek langsung gitu. Ya. Oke lah kalau gitu jamaah, insya Allah habis ini kita akan jawab pertanyaan dari media sosial nih. Makanya jamaah yang belum bertanya langsung buruan bertanya di Instagram kita di Islam Itu Indah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.